Halo, selamat malam semuanya. Malam, Kak. Ya, Halo, apa kabar? sehat. Ntar ya. Rame banget. Oh, ini udah pindahan ya dari eh, Kak Aisyah ya. Ada Azizan sama Gillian ya. Ya, ya. Mm-mm. Oke, hai. Sorry ya. Sekolah Internasional Algorithmics. Oh, Grow Up Hackathon. Oke. Ntar, Kadot izin kamar mandi bentar sambil Kadot absen dulu. Wait ya. Berarti siapa nih yang belum join ya? Gitu. Selamat malam. Abdu, Abdu udah, Bintang udah, Aura izin ya. Kia, Kia udah, Akib, belum ada, Tiko udah ada ya. Jadi kita akan mulai saja untuk kelas kita hari ini. Selamat malam semuanya. Udah pada makan malam? Belum, Oh, Kak. Sudah belum. semuanya. Belum ya. Kalau misalnya Nah, ada cemilan boleh diambil. Kadang ada cemilan nanas deh. Kalau sambil makan nanas juga nanti ya. Ntar kalau misalnya ada yang punya cemilan sendiri, tolong dibawa aja. Jadi selama di kelas boleh sambil makan. Oke? Nah, ya. kita akan lanjutin lagi kelas Python Start-nya. Yang di hari ini adalah melanjutkan yang pekan lalu tentang Simple Pain. Nah, minggu lalu berarti ada yang masih belum beres nggak Simple Pain-nya? Minggu lalu ada nggak datang, Kak? Ah, oke, ada nggak datang ya? Oh, oke. Nanti kayaknya, itu nanti kita ada ini deh, kelas ekstra aja ya, bareng sama si Haura satu lagi. Jadi biar nanti nggak kodenya doang ya. Karena hari ini kayaknya nggak melanjutkan yang pekan lalu deh. Bentar ya, ada cek dulu. Iya nggak? Atau lanjutin yang pekan lalu? Oh nggak. Ini nggak ngelanjutin yang pekan lalu ya. Kita akan ngebikin sebuah hackathon lagi. Oke, hackathon grow up. Oke. Nah, karena kan berarti kemarin tuh sebenarnya udah ada dua project ya.
Nanti kita akan coba gabungin semua project-project kalian di kelas. Berarti kan pertama udah ada 4, harusnya kalian udah punya 4 project. Nanti 4 project itu akan kita gabungin dalam PPT dan nanti di pertemuan minggu depan kalian bisa presentasi ya. Karena hari ini adalah pertemuan ke-35 dan besok 36 untuk next level. Ya, jadi nanti kalian udah punya project selama di kelas Python Start ini belajar apa aja dalam satu PowerPoint. Oke, nanti itu Kak Daud akan eh, bantu buat di besok aja kali ya. Ya di pertemuan berikutnya ya. Kalau sempat hari ini. Oke, kalau sempat. Nah, eh jadi minggu lalu itu kita kan ngebuat sebuah proyek Simple Paint. Simple Paint-nya tapi yang next level, di mana dia ada em, apa tampilannya gitu ya. Kita bisa ngeliat, oh tombol ini tuh untuk apa, tombol ini untuk apa gitu. Nah, hari ini kita akan masuk ke dalam hackathon Grow Up. Nah, hackathon Grow Up, apa sih hackathon Grow Up itu? Hackathon tuh apa sih? Kita udah sering banget ngomong ini ya. Ya grow up, tumbuh. Hackathon tuh apa sih sebenarnya? Nah, hackathon itu adalah kayak tempat kita untuk ini ya, mengerjakan macam-macam project gitu. Hari ini kita akan Oh, masuk ke dalam project baru, di mana nanti kalian akan coba membuat eksperimental nyata tentang simulator. Nanti akan ada asisten laboratorium dan juga kita ngebikin spesimen eksperimental dan meriksa kondisi eksperimennya. Ya, jadi nanti pengembang Dimas akan ngebikin 2 kelas ini, ada asisten kelas sama ada vegetable class, di mana nanti kita akan coba ya menganalisis sebuah penelitian dalam tanaman kita ya. Nah, apa itu kelas, apa itu instance class? Ini kan kemarin kita udah tahu ya. Kelas dan juga instance class itu adalah sebuah template. Jadi saat kalian bikin sebuah program, itu nggak akan terlalu panjang karena kalian udah punya template-nya ya. Sama halnya dengan si objek itu sendiri. Ya, objek itu kan berarti bentuk nyata dari kelasnya kan. Nah, jadi nanti kita nggak perlu lama-lama lagi untuk ngebikin sebuah variabel atau objek baru gitu. Oke? Nah, sebenarnya untuk yang project hari ini itu adalah berbentuk tim ya. Kalau tim kemungkinan besar nanti kolaborasinya susah sih. Nggak bisa nanti paling ya sama-sama aja sih. Ujung-ujungnya nanti akan ngebuat kode di masing-masing juga ya. Jadi nanti kita barengan aja ya. Atau bikin tim nih. Timnya berarti nanti nggak Kak kasih kodenya berarti. Kalian coba solve sendiri nanti dipresentasiin. Coba pilih. Mau bareng-bareng atau bikin per tim. Boleh diketik di chat Zoom, bareng atau tim gitu ya. Pilihannya berarti bareng atau tim. Coba diketik. Nah, nanti untuk tugasnya itu apa? Tugasnya adalah jadi asisten laboratorium untuk bekerja dengan spesimen eksperimental asli. Ya, jadi nanti kalian akan coba mencari macam-macam praktek di biologinya seperti apa gitu ya. Kan ada beberapa modul. Oke. Nah, nanti kita saling import modulnya tuh ya. Mereka saling import dan juga saling pakai. Oke. Bareng-bareng bareng. Bareng aja Kak soalnya ada pindahan. Bareng-bareng bareng. 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 Oke. Bareng-bareng. Oke. Sip. Kayak gitu ya. Jadi nanti kita akan coba buat bareng-bareng aja. Ada pertanyaan dulu? Belum. Belum ada ya? Oke, kalau belum ada, kita coba buka aja langsung platformnya. Nanti kerjain nomor, bentar.
Buka yang nomor 35 ya, Grow Up Hackathon ke nomor 1. 35 atau 34, Kak? Hmm, 35 kok. tiga Saya puluh empat belum nanti. kebuka. Oh, di refresh dulu, di refresh. 35 ya. 35 yang bagian satu. Nah, ini nanti ada beberapa instruksinya apa yang perlu kita kerjain, boleh dibaca. Kalau sudah dibaca, klik selanjutnya. Nanti kita tinggal bekerja juga dengan laboratorium ya. Kemudian nanti kita coba buat di sini ya, untuk nomor 1. Oke? Nah, ini agak panjang, tapi Kadot pengen minta dibantu untuk dibaca. Boleh minta tolong dibacain sama Viko ya. Viko tolong bacain yang warna biru ya. Buat asisten kelas, kita perlu mengimplementasikan menyimpan data dengan asisten laboratorium dan memprogram simulasi tindakan yang dapat dilakukan asisten laboratorium pada spesimen percobaan. Daftar properti objek di konstruktor kelas, ada nama dan posisi. Metode berikut harus diterapkan di kelas. Metode yang mencetak informasi tentang suatu objek atau asisten laboratorium. Metode yang mensimulasikan penyiraman spesimen cobaan. Parameter metode ini haruslah asisten laboratorium dan spesimen eksperimen tempat tindakan dilakukan. Metode ini meningkatkan sifat tingkat penyiraman pada spesimen percobaan sebesar 1 unit. Metode yang mensimulasikan penerapan pupuk pada spesimen percobaan. Parameter metode ini haruslah asisten laboratorium dan spesimen eksperimen tempat tindakan dilakukan. Metode ini meningkatkan properti tingkat pemupukan spesimen percobaan sebesar 1 unit. Metode yang menyimulasikan penyalaan pencahayaan tambahan untuk spesimen eksperimen. Parameter metode ini haruslah asisten laboratorium dan spesimen eksperimen tempat tindakan dilakukan. Metode ini meningkatkan properti tingkat cahaya spesimen eksperimen sebesar 1 unit. Metode yang menentukan apakah asisten laboratorium telah lulus sertifikasi. Metode tersebut harus mengambil data kondisi seluruh spesimen percobaan yang dikerjakan oleh asisten laboratorium dengan format benar atau Oke, spesimen ya. semangat. Lanjut, lanjut Viko. Oh, udah ya? Udah ya. Oh, udah. Oke. Thank you. Panjang banget. Oke. Nah, sebenarnya di sini dia minta ada beberapa metode kan. Kalau yang udah dibaca sama Viko berarti ada 1, 2, 3, 4, 5 metode gitu ya. Nah, berarti kita akan ngebikin ada satu kelas dan juga 2 properti. Cara buatnya berarti gimana? Kalian tinggal bikin namanya kelas asisten kan? Asisten. Kalau nama kelas itu biasain dia kapital ya, asisten. Terus tinggal kita titik 2 dan kita buat def init name position. Nah, terus nanti tinggal kita bikin self titik name sama dengan name dan juga self titik position sama dengan position. Oke. Nah, ini yang 2 properti yang tadi dibaca sama Viko. Berarti kita tinggal bikin 5 metodenya tadi ya. Nah, ini 5 metodenya Kadot udah buat supaya tidak terlalu lama. Jadi nanti akan ada metode print info. Print info berarti sederhana ya. Kalian nanti tinggal buat seperti ini aja. Kadot zoom ini. Print info itu mencetak informasi dari si data dirinya.
Kemudian kalau water itu kita kasih tahu Anda telah menyiram spesimen apa, gitu ya. Nanti kalau sudah, kita tinggal bikin fertilize. Ya, jadi kan dia bisa menyiram air, terus bisa ngasih fertilisasi, ya. Nanti fertilizer saturationnya kita tambahin satu, ya. Baru yang turn light itu kita tambahin juga ya cahayanya di sini, nih ya. Terus nanti terakhir adalah check resultnya. Ya, jadi check resultnya itu udah sampai berapa, gitu. Maka, nah ini 5 metode yang akan kita buat, ya. Coba dibuat dulu. Jadi ada 5 metode, silakan. Kalau misalnya mau lihat dari gambar, boleh kalian kirimin dari chat Zoom ya. Nah, ya, boleh langsung dibuat ya. Yang sudah tolong ketik angka 1.
Sudah semua? Nanti kalau di play dia nggak muncul apa-apa ya. Ops. Oh ini titiknya nggak usah. Nah dia nggak muncul apa-apa karena masih template. Kah? Masih berupa kelas. Yang udah ketik angka satu ya. Dikit lagi, oke. Ya, Gilian udah, yang lain udah. Tolong ketik angka satu kalau udah. Kayak Kia udah, yang lain. Pastikan nanti nggak ada error nih, nggak ada merahnya maksudnya. Untuk ngecek error atau enggak, cuma lihat ada merah atau enggak ya.
Udah ya. Nah, kalau sudah kita lanjutin. Ini kan baru template-nya tadi kelasnya ya. Nah, kalau sudah kita tinggal buat berikutnya adalah untuk programnya ya. Misal kita bakal ngebikin importnya dulu ya untuk ngebikin contoh objeknya. Jadi kita pastikan import dulu time ya untuk sleep-nya doang. Dan nanti ketika kita panggil untuk bikin objek, maka dia akan berhasil. Ups. Oh, yang vegetable nanti dulu ya. Kita buat laboratorinya dulu. Bentar, dia tuh gimana sih cara kita pisah-pisahinnya? Oh ya udah, ini kita nanti dulu aja. Yang ini kalian save dulu aja ya. Yang ini harusnya udah berhasil. Kalian tinggal save dia namanya. Kan kita mau import ya nanti. Berarti kita simpan dia sebagai nama modulnya ini ya, asisten aja. Kalian klik tombol save, asisten. Ya, pastikan namanya sama ya. Asisten lalu klik OK. Nggak usah, nggak jadi, nggak jadi. Ini udah tadi sampai yang terakhir aja. Oke. Kalau sudah tinggal di checklist. Lalu dikirim tugas ya. Itu asisten udah tuh. Nah, nomor 2 boleh minta tolong dibacain lagi ya. Kia boleh minta tolong bacain yang warna biru. Buat vegetable class, di kelas tuliskan sifat-sifat utama yang menjadi ciri tumbuhan dalam simulasi yang diberikan. Cantumkan properti objek berikut di konstruktor kelas. Spesies atau nama tumbuhan, tingkat penyiraman, tingkat pemupukan, tingkat pencahayaan. Metode berikut harus diterapkan di kelas. Metode yang mencetak informasi tentang suatu objek. Contoh teks, jenis spesimen jagung, tingkat penyiraman 2, tingkat pemupukan 1, tingkat pencahayaan 2. Metode yang memeriksa kondisi objek yang ditransfer. Data tentang tingkat penyiraman, penerangan, dan pemupukan yang diperlukan diteruskan ke metode. Dan kondisi objek saat ini diperiksa. Jika semua properti yang terdaftar terpenuhi, metode ini akan menampilkan baris hasil spesimen bertahan dan mengembalikan true sebagai hasil fungsi. Jika tidak, metode ini akan menampilkan baris hasil spesimen mati dan mengembalikan false sebagai hasil fungsi. Oke, thank you ya. Nah, berarti kita tinggal membuat hal-hal yang sama ya. Yaitu kita punya vegetable class. Berarti kita buat dulu untuk vegetable class-nya. Caranya ya udah tinggal bikin kelas vegetable, terus tinggal dibikin definite-nya ya. Nah, definite-nya berarti kita buat sesuai dengan yang tadi udah Kia baca, yaitu dia punya 4 properti ya. Berarti nanti kalian tinggal buat ada 4 properti, ada 4 argumen juga artinya ya. Nanti ada kind, water saturation, sama fertilizer saturations. Dan juga light ya. Ini sama kayak fungsi yang sebelumnya sih. Oke. Nah, nanti tinggal kita panggil-panggilin aja print infonya dan cek status yang terakhir. Oke. Nah, ini agak panjang nih. Wah, dia nggak bisa digini nih. Ini buat yang if panjang itu Kak Dot drop di chat Zoom aja.
Siapa tahu nggak kelihatan. Nah, itu ya. Coba dibuat nanti kalau di play seperti biasa nggak mengeluarkan apa-apa karena berupa kelas.
Sudah ketik angka 2 ya. Kak, boleh geser ke kanan sebentar, Kak? Oh, itu udah di chat Zoom. Oh, Kia, itu yang Kak Daud kirim tuh. Yang if self water kepanjangannya. Boleh di copy aja langsung yang itu ya. Seperti biasa kalau sudah nanti tinggal di import. Apa di save ya. Di import, di save namanya vegetable. Udah belum? Coba ketik angka 2. Bukan vegetable. Vegetable ini kayak gini. Nggak pakai R ya. Kak, aku kopi malah hilang semua kayak yang di chat itu, Kak. Kenapa? Aku kopi yang kakak kirim di Zoom malah hilang semua yang tadi ditulis. Ya kontrol Z dong. Kamu kan kopinya ya jangan di ini, jangan di select semua gini. Kalau di select gitu semua ya hilang dong. Kamu arahin dulu kursornya, baru paste. Udah sabar, Kak, ulang lagi. Hah? Ulang lagi itu. Apa? Ulang lagi dari awal. Kontrol Z? Yo, Bisa kan kontrol Z? eh, kabar, Kak. Udah bisa. Masih, Kak.
Udah semua? Ini simpennya ketika apa vegetable, Kak? Namanya Vegetable udah. Kak, kalau yang simpen yang nomor satu apa ya, Kak? Tadi aku tiba-tiba putus-putus gitu. Ada suara. asisten. Asisten. Nomor 2 kasih nama vegetable ya. Nah, udah langsung checklist lagi dan submit. Oke, lanjut nomor 3. Nomor 3 boleh minta tolong dibacain ya. Belum, aduh. Simpannya asisten juga kan, Kak? Apa? Yang tadi asisten juga kan, Kak? Yang tadi bukan asisten, yang tadi vegetable. Yang kedua Oh, vegetable. Yang pertama asisten. Di kopas aja kan nggak buruk ya. Oke, nih. Udah ya. Itu yang nomor 2. Kita ke nomor 3. Nomor 3 boleh minta tolong dibacain sama siapa yang mau baca? Bintang ya. Bintang tolong bacain Bintang. Oh panjang banget. Sampai nomor 8. Yang mana itu? Coba simulasi. Simulasi hari kerja dimulai pada pukul 8 dan berakhir pada pukul 7. Asisten laboratorium masuk ke ruangan dengan spesimen percobaan setiap jam. Agar tidak mengganggu iklim mikro, waktu yang dihabiskan di dalam ruangan dibatasi 2 menit saja. Akibatnya asisten hanya dapat melakukan satu tindakan pada benda uji setelah memasuki ruangan, misalnya menaburkan pupuk pada kentang. Lanjut ke bawahnya. Lanjut. Satu, buat satu asisten kelas
asisten dan masing-masing. Satu, intens kelas jagung, tomat, dan kentang. Dua, mulai simulasi. Contoh, baris simulasi hari kerja dimulai. Tiga, selama hari kerja, asisten laboratorium masuk ke ruangan setiap jam dan simulasi menawarkan untuk melakukan tindakan. Terta- Terutama, asisten laboratorium memilih spesimen percobaan. Contoh teks, waktu 8. Anda memasuki ruangan dengan spesimen percobaan. Pilih spesimen. Satu, jagung. Dua, tomat. Tiga, kentang. Empat, selanjutnya sistem laboratorium memilih tindakan yang akan dilakukan pada spesimen. Contoh teks. Pilih tindakan. Air. Satu, air. Dua, memberi pupuk. Tiga, nyalakan pencahayaan tambahan. Lima, atur loop dengan langkah 1 jam. Di akhir kerja, tampilkan informasi tentang setiap spesimen yang menggunakan metode yang sesuai. Periksa nama metodenya dengan sesama pengembang. 7. Keluarkan informasi status spesimen yang pada akhir hari kerja menggunakan metode yang sesuai. Periksa nama metode dengan sesama pengembang. Menghasilkan informasi apakah asisten laboratorium telah berhasil lulus sertifikasi dan apakah dia diperbolehkan bekerja dengan spesimen nyata. Tanyakan kepada rekan pengembang nama metode yang mengevaluasi hasil kerja simulator. Ya, itu panjang ya, cerpen ya. Oke, nah, gimana caranya? Jadi kita akan buat ada 8 langkah. Sebenarnya apa teksnya aja yang panjang ya. Cuma kalau udah dalam bentuk kode ya pendek-pendek aja sebenarnya. Jadi pertama kan berarti apa? Kalau misalnya ada dari modul modul lain, from assistant import bintang, from vegetable import bintang, vegetable bener kan? Vegetable. Nah, VG berarti. Nah, nih ya. Jadi kalau kalian import dua-duanya nggak ada yang error tuh. Oke. Nah, kita tinggal buat ya. Tuh ada assistant sama vegetable dia pun nggak error juga. Oke. Kemudian nanti tinggal kita buat untuk simulasi hari kerja dimulainya. Dan nanti tinggal kita bikin untuk si loopingnya ya. Ngasih tahu si eksperimennya seberapa jauh gitu. Nah, ini kayak gini ya. Pokoknya nanti kalau misalnya waktunya belum habis, maka dia akan terus bisa diimport ya. Atau di-input maksud kado. Nah, nanti tinggal dicek kalau sampelnya itu sama dengan satu, maka tanamannya jagung. Sampelnya dua, tomat, tiga, kentang. Ya, ntar tinggal kita copy lagi aja dari ini ya, action input. Nah, ini beda ya, beda input antara action sama si sampelnya. Action ini yang untuk asistennya tadi ngapain gitu. Sedangkan kalau vegetable ya dari si vegetable ya. Ya. Nah, nanti ini pun ada programnya sendiri gitu. Ya. Ntar kalau udah misalnya tinggal kita tambahkan waktu 1 jam. Oke. Nah, misalnya kita pilih satu. Ini kasih tanda petiknya, sorry. Nah, plan is not defined. Bentar. Oh, ini harusnya tanaman. Water saturations. Ya, kentangnya. Oh iya,
huruf gede aja. Bentar, dia bilang ini nggak ada fertilizer saturation. Oh, ini kita import juga ya. Kalian balik dulu ke nomor satu ya. Kita import juga from vegetable import bintang. Karena di sini kita panggil water saturation juga ya. Jadi di asisten kita bikin from vegetable import bintang. Nanti kalian cukup play aja ya. Di vegetable pun sama from assistant import bintang. Jadi mereka berdua saling panggil gitu. Bolak-balik sih sebenarnya. Eh, nah nanti baru kita bisa bikin di program utamanya. Apa ini harus di save ulang ya? Karena, loh, kok sih nggak ada sih? Kan nomor satu itu kita panggil water ya. Water, soft vegetable, vegetable dot water saturations. Hmm, assistant dot water. Oh, sorry. Nah, ini nggak usah dibikin ini ya. Pantesan. Ini harusnya nggak bahasa Inggris. Nah, oke. Nah, betul. Sip. Oke, sip. Udah dibuat seperti ini ya. Coba dibuat dahulu. Ya, nanti ada 19 kali percobaan kan. Ini atau misalnya kalau kebanyakan bikin 10 kali aja biar inputnya nggak usah terlalu banyak. Atau 9 juga 10 aja lah. Oke, nanti tinggal di print info aja ya. Dan ini kita ganti yang namanya corn ini jadi jagung. Tomato ini jadi tomat. Potato ini jadi kentang. Nah ya, oke seperti ini ya. Jadi dia ngasih apa, apa rangkuman gitu ya. Udah di eksperimen apa aja. Oke, sip. Silakan dibuat seperti ini. Ini finalnya. Ya kan harus di play dulu. Tadi udah Kadut bilang di play bukan di refresh, di play.
Di play biar ke saya. Nah, itu yang baris 16 bacaannya apa? Bistoma. Ini tomat slash n 3 kentang. Bisa geser lagi nggak, Kak? Bisa.
Udah? Ini bawahnya ya. Yang terakhir. Misalnya kalian mau input beberapa kali, 10-nya ganti jadi 15 aja ya. Tadi Belum, Kadot Kak. biar munculin hasilnya. Kenapa, Viko? Belum, belum. Ah, belum, Kak. Kalau udah ketik angka 3 ya. Belum. Masih ngetik. Ya, ya. Mona ini salah apanya ya, Kak? Kak, Kak, boleh ke bawah? Mana-mana. ini, ini sampai nomor 39 kan? Iya, ini udah paling bawah ya. Udah nggak ada lagi. Mona salahnya apa boleh nggak? Boleh. Mana share screen? Ini, Kak. Yang belum Kadot screenshot. Ya screenshot ya. Ntar Kadot kirimin. Ya, itu dari program sebelumnya tuh berarti ada error tuh. Dari baris 2 sama 3, baris satu apa? Dari nomor satu sama nomor 2. Hah? Kelihatan lagi. Saya nomor satunya play dulu. Itu nggak ada yang merah nomor satu sama 2. Oh, ini nggak dicek tadi. Bentar, bentar, Kak. Ada, Kak. Nah, ini aku tadi juga ini biru.
Salah dong. Apa? Itu C-nya kok huruf kapital? Oh iya. Berarti yang Di save berarti udah. dulu. Oh, banyak yang Hmm? error. Salah yang apa? Itu bukan titik itu harusnya, koma. Ini, Harus dua. yang ini kan? Bukan, itu baris tiga. Oh iya, ini titik ya. Koma. Hmm. Dah. Coba play. Hmm, dari tadi harusnya Viko dibenerin. Udah suaranya udah nggak kedengeran dari tadi. Ini kalau kirimin Google Docs aja. Bentar, cek nomor 2. Itu salah semua, nama nama filenya juga beda. Nama filenya huruf kecil itu harusnya. Nah, vegetable ini. Dua-duanya. Hmm. Ini nih, yang asisten ya. Ini semuanya juga nih kalau misalnya masih ada yang error, boleh pakai yang di chat Zoom aja. Bentar. Kakak ngirim foto. Bukan, ngirim link. Oh. Nih, boleh dipakai tuh. Itu yang asisten. Hmm. Ini yang asisten kan? Ya, itu yang asisten. Mas Wato berarti aku restart ya. Masih salah sih, Kak. Di save dulu kan. Udah. Namanya asisten huruf kecil loh. Itu udah kado kirimin ke chat Zoom itu. Udah kecil juga. Ya udah, itu yang kedua vegetable. Tuh, udah kado update di Google Docs-nya. Udah, Belum ada belum. share screen aja, Viko. Hmm. Gimana, Kak? Nah, ini vegetable. Save dulu. V-nya huruf kecil. Ya, copy aja semuanya. Yang Copy mana? terus Yang mana? tempelin ke kode kamu. Ini yang vegetable. Ya, Oh. hmm, utama aja Nomor namanya satu ya. utama. Oh, udah. Yang nomor 1. Kak, saya ada error ini. Boleh. Ini yang nomor Yang tiga nomor nih kalau satu, udah kirimin. Kak. Apa nomor satu? Nomor 1, 2 udah benar. Berarti udah kelar. Ya udah kelar. Hmm. Ini Kak. From time import bintang ini.
Ini belum diimport slipnya. Di baris 3 kamu kasih from time import bintang ya. Tuh itu yang udah di Google Docs sudah kode update juga tuh nomor 3. Udah boleh di copy tuh Viko. Yang Oke, mana Kak? 3 udah ya, Nomor good 3. job. Dikerjain sampai nomor 6 ya. Checklist-checklistin aja semuanya sampai kuning. Nomor 3 aku udah bener Kak, tinggal isi yang itu. Sebentar. Boleh. Bentar Kak. Kak, kalau misalnya kayak gini, Kak, Sama itu juga berarti yang di baris satu, yang nomor 1 sama nomor 2 belum ke-update itu Kia. saya udah yang pakai punya kakak tadi. Udah. Nomor Hmm, 2-nya juga udah, Kak. udah ya padahal. Sekarang nomor 3-nya tadi play lagi. Kok bisa ya? Kak, aku mau nanya Kak. Ya udah kamu paste copy lagi aja dari itunya Google Docs-nya lagi Kia yang nomor 3-nya. Mau nanya Kak. Ya kenapa Viko? Ini apa Kak jawabnya Kak? Hah? Ya ini nih. Ya itu kamu pilih aja mau 1, 2, 3. Kalau dua-dua terus. Ya nggak apa-apa. Oh ini emang nggak lanjut gini ya? Emang gini ya? Enggak. Emang gitu. Ya udah. Pasti Kak. Udah ya, ada lagi yang lain? Ya dijawab sampai nomor 6. Checklistin semuanya, lalu submit. Itu nomor 2 udah diupdate, update di Google Docs ya. Udah ya. Udah tidak ada pertanyaan lagi. Kalau nggak Belum. ada pertanyaan, sip. Dijawab sampai nomor 6 ya. Nah, jadi hari ini kalian sudah belajar mengenai Project Hackathon-nya ya. Nanti kita lanjutin lagi untuk terakhir ya, yaitu kelulusan di Python Start 1 sekalian bikin PPT-nya. Oke, itu aja untuk kelas hari ini. Kalau nggak ada pertanyaan, kelasnya dicukupkan. Bye-bye. Selamat malam semuanya. Dah Zizan, Gilian, Aska, Abdu, Viko, Kia, dan Bintang. Selamat Iya, malam. iya, 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 iya. Um, Thank you Nah, ya. Makasih, iya. Kak. Pasti Kak.